Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bahas materi tentang statistika, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang tabel distribusi frekuensi yang sudah kalian buat itu akan digunakan dalam menentukan ukuran pemusatan data. Jadi hari ini kita akan masuk ke ukuran pemusatan data, sub pokok materi, menentukan rata dari data berkelompok. Data berkelompok dalam hal ini adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel atau yang sudah kalian kerjakan kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lihat beberapa tayangan dari presentasi yang sudah Bapak siapkan. Kita lihat sekarang menentukan rata-rata data berkelompok. Jadi Bapak bagi tiga cara di sini. Yang pertama cara biasa, yang kedua cara median deviasi, yang ketiga itu cara coding dengan cara menggunakan pengkodean maksudnya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada presentasi di PowerPoint, bahwa menentukan rataan ada 3. Yang pertama kita akan bahas tentang yang cara biasa. Ini kita punya rumus X bar atau rata adalah jumlah dari perkalian frekuensi dengan titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensi secara keseluruhan. Di sini jumlah frekuensinya ada tabel nih, jumlahnya ada 40. Maka kita akan setting tabel ini supaya nanti muncul FI kali XI-nya. Kita butuh XI dulu. XI adalah titik tengah. Cara mencari XI itu titik tengah dari 30 titik tengah antara nilai 30 dengan 38, yaitu 34. Tinggal dijumlahkan dibagi 2. Jadi di sini 34, kemudian yang ini berarti 43, yang ini 52, kemudian yang ini 61, yang ini 70, yang ini berarti 79, yang ini adalah 88. Nah, setelah itu kita buat lagi satu kolom, yaitu perkalian F dengan X, yaitu F dengan ini. Kita kalikan, kita bikin satu kolom, kita kalikan di sini FI kali XI. Kita kalikan, ini 34, kemudian yang ini 129, yang ini 312, yang ini 671, yang ini 910, kemudian yang 3 kali 79-nya adalah 237, maaf. Kemudian 3 kali 88-nya 264. Nah, karena di sini sigma merupakan penjumlahan, maka kita jumlahkan ini. Kita bikin, ini di sini disebutkan sigma FI kali XI. Nah, kita jumlahkan, hasilnya adalah 2557, sehingga rata menggunakan cara biasa kita tinggal menuliskan X bar sama dengan sigma FI dari sini. Sigma FI XI-nya tentunya 2557 dibagi dengan 40. Berarti kita akan dapatkan X barnya adalah 63,925. Nah, di sini cara biasa cenderung melibatkan bilangan-bilangan besar, sehingga karena ulangan misalkan tidak di Indonesia tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Kalau bab statistika di Singapura boleh menggunakan kalkulator. Kalau di Indonesia dalam ulangan kan tidak boleh. Maka di sini ada melibatkan bilangan-bilangan besar, cenderung akan sangat rentan dengan kesalahan berhitung.
dan cukup lama karena kamu akan mengalihkan setiap kolom frekuensi dengan titik tengahnya. Berikut cara yang kedua. Jadi nanti yang kedua mungkin lebih sederhana ya. Nah, sekarang berikutnya itu cara yang kedua disebut dengan median deviasi. Cara kedua ini melibatkan rataan sementara. Nah, rataan sementara terkadang diberikan oleh soal. Jadi si pembuat soal memberikan rataan sementaranya sekian atau dihitung sendiri. Nah, salah satu teknik menghitung menghitung rataan sementara itu kira-kira begini. Nah, ini rumusnya dulu. X bar adalah X rataan sementara ditambah jumlah dari perkalian frekuensi dengan DI dibagi dengan sigma F dengan XS-nya rataan sementara dan DI-nya adalah titik tengah dikurangi rataan sementara. Nah, berarti kita butuh dulu data rataan sementara. Sekali lagi, rataan sementara terkadang diberikan oleh si guru, rataan sementaranya seperti ini atau ditentukan. Dalam hal ini Bapak coba untuk menentukan rataan sementara. Salah satu cara mencari rataan sementara adalah jadi rataan sementara itu dicari dengan XS sama dengan batas bawah kelas pertama ditambah batas atas kelas terakhir dibagi 2. Jadi dalam hal ini batas bawahnya adalah 30 yang ini. Kemudian ditambah batas atas kelas terakhir berarti 92 dibagi dengan 2. Sehingga XS-nya sama dengan 122 dibagi dengan 2 atau 61. Nah, dari sini barulah kita akan setting tabel yang dimaksud. Jadi di sini kita butuh DI, berarti kita butuh satu kolom DI. Apa itu DI? Dari penjelasan di sini bahwa XI titik tengah dikurangi XS. Jadi kalau ada 34 berarti dikurangi 61 hasilnya simpan di sini. Jadi nanti 34 dikurangi 61 di sini berarti minus 27, yang ini minus 18, yang ini minus 9, yang ini 0 kebetulan sama. Jadi ini boleh kamu tandai sebagai XS. Kemudian yang ini berarti 9, yang ini 18, yang ini 27. Nah, ini tidak dijumlahkan karena yang kita butuhkan adalah perkalian FI dengan DI. Jadi perkalian FI dengan DI-nya. Jadi di sini kita buatkan satu kolom lagi FI kali DI. Berarti kolom F dengan kolom D kita kalikan minus 27, minus 54. Di sini minus 54, yang ini 0. Ini 13 kali 9 berarti 117. Ini kali ini berarti 54. 3 kali 27 berarti yang ini 81. Barulah yang ini kita jumlahkan. Inilah yang disebut dengan sigma FI dikali DI. Nah, hasil penjumlahannya itu 117. Sehingga X barnya kita bisa cari sama dengan pakai rumus yang ada, yaitu XS ditambah sigma FI dikali DI dibagi dengan sigma F. Nah, tolong diperhatikan penulisan tidak seperti ini karena pembaginya bukan dengan XS tapi hanya FI kali DI dibagi sigma F. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan berhitung siswa bahwa pembaginya itu dengan XS-nya padahal sebenarnya yang dibagi dengan sigma F ini hanya FI dikali DI. Nah, dari sini kita akan dapatkan XS-nya tentunya 61, FI DI-nya adalah 117, kemudian sigma F-nya 40. Ini kita dapatkan 61 ditambah 117 dibagi 40, 2,925. Sehingga jawabannya 63,925. Dan ini persis sama dengan cara yang biasa. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian bahwa teknik ini jauh lebih cenderung lebih mudah dikerjakan dan lebih cepat karena melibatkan bilangan yang cukup kecil dan memberikan hasil yang sama. Pertanyaannya, apakah kedua cara tadi bisa memberikan hasil yang berbeda? Bisa. Kenapa bisa berbeda? Bisa jadi nanti kasusnya biasanya ketika XS-nya berbeda dengan XI. Ini kebetulan XS-nya pas di XI.
Kalau pas berarti kemungkinan besar sama. Kalau misalkan beda, XS dengan XI yang tertera di sini, kemungkinan hasilnya akan beda, tetapi bedanya tidak signifikan. Jadi anak-anakku sekalian, yang kedua cenderung menurut hemat Bapak lebih mudah. Silakan kalian pilih mana yang kira-kira kalian cocok dalam perhitungan rata. Nah, berikutnya ini cara yang ketiga. Nah, cara ketiga menggunakan bahasa Bapak cara coding. Ini sama juga menggunakan rataan sementara. Di sini tidak berbeda jauh dengan yang cara median deviasi. Di sini ada X bar rataan sementara, FI kali UI dibagi sigma F, tetapi di sini dikali dengan C. Nah, U di sini adalah pengkodean, disebut juga coding karena akan menggunakan kode. Sementara C adalah interval atau panjang kelas. Jadi C itu panjang kelas atau interval kelas. Bapak sebut panjang kelas. Nah, kita akan men-setting ini. Pertama, tentunya XS-nya. XS-nya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa mencari XS itu sama dengan batas bawah kelas pertama ditambah batas atas kelas terakhir dibagi 2. Kita dapatkan untuk tabel yang sama, yaitu 30 ditambah 92 dibagi 2. Ketemulah XS-nya sama dengan 61. Nah, sekarang kita cek panjang kelas yang dimaksud di sini adalah C. Jadi yang pertama ini dapat nih 1. Yang kedua, yang C itu adalah bukan 38 ambil 30. Tetapi 39 ambil 30. Atau kamu menuliskan menghitung dari 30, 31 sampai 38. Jadi C itu di sini kita dapatkan 9 panjang kelasnya. Nah, dari sini kita akan setting berdasarkan rumus yang ada ini. Rumus ini disebutkan ada FI kali UI. UI itu adalah coding. Jadi di sini kamu bikin satu kolom UI, kamu tarik, kemudian kamu bikin kode. Teknik cara pengkodeannya baku. Jadi kamu lihat dari XS-nya 61, kamu lihat di XI adakah yang 61? Kebetulan ada. Nah, ketika pas, kamu tinggal menamain ini sebagai XS. Kalau beda gimana maksudnya? Di sini misalnya ketemu 62. Di sini ada 61. Nah, ada 2 cara untuk membuatnya. Bisa yang XS-nya 62 ini di sana misalnya jawaban di sini 62, kamu ganti 61 di sini dengan 62, atau sebaliknya kamu memastikan 62 ini karena yang terdekatnya ke 61, maka 61 dijadikan XS. Jadi sekali lagi bisa saja dari XI-nya kamu ganti 60 sekian sesuai dengan hasil hitungan XS. Kalau tadi dimisalkan hasil hitungannya 62, maka di sini kita tuliskan 62, itu versi pertama. Versi kedua, kamu lihat ini kalau 62 mana yang terdekat? Ternyata yang terdekat 61. Kamu nggak ganti ini dengan 61. Nggak diganti dengan 62. Cukup 61 tapi langsung ditandain sebagai XS-nya. Nah, dari sinilah kamu bikin kode. Pas di XS kamu kasih kode 0. Ke atas negatif, ke bawah positif. Jadi ini -1. -2, ini -3, yang ini 1, 2, 3. Kita butuh sekarang FI kali UI karena berdasarkan rumus yang ada. Maka kita bikin satu kolom, buat lagi satu kolom, FI dikalikan UI. Nah, kita kalikan 1 kali ini kali ini, yang ini kali ini kali ini, kemudian ini ke sini 13, yang ini ke sini 6, yang ini ke sini 9. Nah, kemudian karena kita butuh sigmanya, kita jumlahkan sigma FI kali UI. Nah, kita akan dapatkan sigma FI kali UI-nya itu adalah kita coba cek ini 12 dengan ini berarti 1. Ini dengan ini ke sini berarti sebentar. Ini 1, 2 berarti -4, 13 jadi. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus. Nah, rumus yang dimaksud X bar sama dengan XS sama ditambah sigma FI dikali UI dibagi sigma F dikalikan dengan C. Maka kita dapatkan XS-nya adalah 61, FI kali UI-nya tentunya 13,
sigma F-nya adalah 40, kemudian C-nya adalah 9. Kita akan dapatkan 61 ditambah 13 kali 9 itu 117. Nah, ini sesuai dengan cara min deviasi dalam hitungan, median deviasi dalam hitungannya. Jadi 61 ditambah 2,925 sehingga kita dapatkan 63,925. Nah, ini cenderung lebih simpel, lebih mudah, hanya tinggal membuat kode saja di bagian kolom UI sehingga hasilnya sama. Nah, nanti dalam proses selanjutnya bisa jadi hasil antara tiga cara ini berbeda. Biasanya yang cara pertama dengan kedua beda, cara pertama dengan yang ketiga beda. Tapi cara kedua dengan ketiga cenderung sama. Karena sama-sama menggunakan XS. Sepanjang XS-nya digunakan sama, maka kemungkinan besar jawabannya akan sama. Berbeda dengan yang pertama, itu biasanya karena ada perbedaan dalam perhitungan XS dengan XI yang ada. Nah, untuk kasus ini kebetulan XI-nya pas ada, XS-nya sama dengan XI, maka ketiga cara itu kemungkinan bisa sama hasilnya. Demikian anak-anakku sekalian untuk pembahasan konsep dari menentukan rata dengan tiga cara. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab soal yang berbentuk bukan tabel, dalam hal ini yang berbentuk histogram. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kita lihat bahwa di sini ada beberapa informasi yaitu frekuensi dengan, kalau nulisnya seperti ini artinya ini tepi bawah kelas. Jadi ini tepi bawah kelas semuanya. Yang ini tepi atas kelas, sehingga ketika kita bikin tabel kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi yang 10,5 karena tepi bawah, di sini batas bawah. Jadi batas bawah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi tabel yang terbentuk dari histogram ini itu seperti ini. Jadi kalian bisa juga membuatkan dulu dari histogram ke tabel. Nah, selanjutnya dari sini kita akan bikin atau kita akan hitung rata. Kita akan hitung sekarang di sini. Kita akan setting dulu. Ntar kita akan buat kita bikin dulu di sini XI-nya. Jadi tengah-tengahnya berarti yang ini 13, 18, ini 23, 28, 33. Ini jumlah frekuensinya kita hitung. Jumlahnya 50. Kemudian dari sini kita butuh satu kolom lagi, yaitu UI-nya. UI-nya tentu berdasarkan XS, maka kita akan cari nilai XS-nya dulu, yaitu batas bawah kelas pertama, dalam hal ini 11, batas atas kelas terakhir yaitu 35, dibagi dengan 2. Jawabannya berarti 46 bagi 2 atau 23. Nah, UI-nya tentunya kita lihat dari XI. XI adakah yang sama dengan ini? Ada, kalau ada kita tuliskan di sini, tandain XS-nya. Nah, maka di UI-nya kita tuliskan 0, ke atas negatif min 1, yang ini minus 2. Yang ini berarti 1, yang ini 2. Nah, sekarang kita butuh lagi satu kolom, yaitu FI kali UI. Nah, tinggal kita kalikan F dengan U. Jadi 5 kali ini min 10. Gitu. Kemudian ini min 6, min 0. Yang ini 18. Yang ini 18. Nah, kita butuh jumlahnya juga. Jadi di sini sigma FI kali UI sama dengan itu 20. Maka kita dapatkan X bar sama dengan XS ditambah sigma FI dikali UI dibagi sigma F. Jangan lupa dikali C sebagai interval. Jadi C dalam hal ini adalah 16. Jadi C-nya sama dengan 16 dikurangi 11 atau batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Jadi dalam hal ini panjang kelasnya 5. Kita dapatkan 23 ditambah 20 dibagi 50
dikali 5. Maka kita dapatkan 23 ditambah 100 bagi 50 yaitu 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 25. Sehingga jawabannya adalah B. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan mengenai rata baik dalam sajian soal dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk histogram. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut latihan soal yang kalian harus kerjakan. Tidak perlu harus dikumpulkan sekarang, tapi coba kamu kerjakan sebaik mungkin di buku latihan kalian. Nanti suatu saat Bapak akan merekap semua latihan soal ini untuk dikumpulkan ke Bapak. Jadi tidak hari ini dikumpulkannya, kalian kerjakan saja. Maaf, di sini ada ketentuan, ada dalam bentuk sajiannya tabel dan histogram. Kalian mengerjakan soal ini menggunakan 3 cara yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi tolong ini dijawab secara rapi, nanti suatu saat bisa jadi ini akan Bapak minta sebagai tugas, tapi tidak dikerjakan hari ini. Terima kasih anak-anakku sekalian atas partisipasinya, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.